Shalom, Horas, merdeka, bangkitlah dan jadilah terang. Selamat hari Tuhan, selamat hari bahagia. Baik, bersama saya Pendeta Fernando Sinaga menjumpai saudara. Ada renungan singkat hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ya, kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, kami meneduhkan hati kami untuk mendengarkan renungan singkat ini. Kami percaya firman-Mu pelita bagi kami, sehingga kami bisa berjalan dengan Engkau. Tuhan, aku berdoa jika di antara kami ada yang sakit, sembuhkan yang sakit. Jika di antara kami ada yang sedih, hiburkan yang sedih. Tuhan, kami buka hati kami buka pikiran kami kepadamu. Berbicaralah demi nama Yesus. Haleluya, amin, amin. Bapak Ibu yang Tuhan, saya baca firman Tuhan Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tapi hari ini adalah, jika saudara percaya dengan firman, saudara akan melihat kemuliaan Allah. Jika saudara percaya dengan firman, maka saudara akan melihat, bahkan mengalami kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa saudara mengerti dan pernah membaca kisah tentang Lazarus dibangkitkan. Lazarus sudah mati, bahkan 4 hari sudah dikubur, ya, sudah berbau, ya, di Betania. Nah, di situ ada keluarganya yang bernama Marta dan Maria. Secara singkat saja, ada proses-proses bagaimana ketika Tuhan kita Yesus Kristus berfirman, dan firman-Nya itu menjadi kenyataan, bahkan merubah kematian menjadi kebangkitan, merubah situasi yang sangat sedih menjadi sangat bersukacita, mengubah gelap menjadi terang. Nah, hari ini saya rindu ketika Anda mengerti dan memahami firman ini. Doa saya, setiap firman yang keluar dari mulut saudara itu adalah firman, dan firman itu adalah kenyataan, jadi terkabul. Amin. Apa yang kau ucapkan terjadi, apa yang kau firmankan terlaksana, apa yang kau katakan jadi. Nah, hari ini saya singkat saja, ada 5 proses saya pelajari ketika Lazarus dibangkitkan. 5 proses untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Bagaimana ketika firman itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus, dan keluarga dari Maria, Marta, bahkan Lazarus sendiri mengalami kemuliaan Tuhan. Yang pertama, karena Marta Maria punya hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Artinya ketika Tuhan ingin berfirman, make sure saudara dan saya punya kedekatan dengan Tuhan. Bukan hanya mengenal, tapi dekat, close relation, sangat akrab, sangat dekat. Artinya ketika saudara dan saya dekat, maka Anda mengucapkannya pun Anda tergantung dengan firman itu, tergantung dari Allah sendiri. Dikatakan dengan jelas dalam Yohanes 11, 1 dan 3, Lazarus sakit dan saudaranya Maria, Marta mengabarkan kepada Tuhan Yesus bahwa yang dia kasih itu sakit. Karena dekatnya, maka Maria, Marta menyampaikan keluh kesah, menyampaikan pergumulan mereka kepada Engkau. Saya yakin kalau Maria, Marta tidak dekat dengan Yesus, maka nggak mungkin mereka menceritakan. Oke? Yang pertama, make sure Anda dan saya punya close relationship sama Tuhan, sehingga setiap firman yang Anda ucapkan itu terjadi. Yang kedua adalah lepaskan, jangan tahan. Artinya ketika saudara sudah menyatakan kebenaran itu dalam hati, Anda belajar melepaskan, Anda belajar menyampaikannya. Yohanes 11 ayat 4 sampai 6, ya. Dikatakan dan jelas bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ketika Tuhan menyampaikan itu, Maria dan Marta ragu awalnya.
ragu awalnya. Ya. Tapi saya percaya ketika saudara mulai melepaskan sesuatu, doa, melalui kerinduan Anda sedang melepaskan power, Anda sedang melepaskan kuasa. Jangan ditahan, tapi lepaskan saja. Ya. Yang ketiga, ketika Anda dan saya ingin mendapatkan firman berkuasa, yang ketiga, Anda mesti terbuka dengan Tuhan. Anda mesti apa adanya dengan Tuhan. Jangan ditutup-tutupi. Di sini diperlukan keterbukaan. Keterbukaan adalah kunci untuk mengalami mukjizat. Ya, keterbukaan adalah kunci untuk mengalami mukjizat. Yohanes 11 ayat 17 mengatakan dengan jelas. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Dan ayat 3 sebelumnya berkata, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Maria Marta terbuka. Maria Marta berbicara apa adanya, tidak menutup-nutupi. Nah, kadang-kala doa itu mesti seperti itu. Terbuka saja pada Tuhan. Jangan ditutup-tutupi. Di hatimu ada lorong-lorong kamar. Make sure, pastikan seluruh lorong-lorong kamar itu tidak ada rahasia di antara saudara dan Tuhan. Buka saja. Open, buka saja. Oke? Yang keempat, baru ketika Anda sudah terbuka, ketika Anda berfirman, ketika Anda berkata-kata, ketika Anda berucap, make sure ucapan itu adalah ucapan surga, ucapan solusi, ucapan positif, ucapan kebenaran. Artinya, jangan Anda mengkomentari fakta. Contoh, ketika Anda miskin, jangan berkata, aduh miskin kali aku, sulit aku berkarya, sulit aku, akhirnya sulit dan sulit. Tapi ketika Anda punya keyakinan, sekalipun kondisimu bertolak belakang, tapi Anda mengucapkan solusi. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia, ya kan? Ada solusi, ada firman, ada pernyataan, ada pewahyuan. Yang keempat, bagaimana agar firman itu menjadi kenyataan, dapat membawa saudara mengalami kemuliaan Tuhan. Yang keempat adalah ucapkan pewahyuan, ucapkan solusi, ucapkan pernyataan Tuhan. Amin. Saya baca Yohanes 11 ayat 21 dan 22. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Itu fakta. Tapi lihat ayat 22. Marta berkata, revelation, pewahyuan. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Amin. Oke, yang lalu Anda sudah mengatakan hal-hal fakta. It's okay. Tapi sekarang ubah fakta menjadi pewahyuan. Ubah fakta menjadi satu resolusi. Ubah fakta menjadi satu solusi. Ubah fakta menjadi satu kebenaran. Bagaimana caranya? Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Yang terakhir, bagaimana caranya agar saudara dan saya mendapat dan mengalami kemuliaan Tuhan? Yang keempat, percayalah ketika Anda mengucapkan, berfirman, percayalah firman itu pasti menjadi kenyataan. Tanpa ragu, tanpa bimbang, tanpa worry, kecemasan. Ya, saya baca Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Makanya ketika ayat 43 mengatakan dengan jelas, Lazarus, marilah keluar. Itu firman-Nya Tuhan. Ketika Tuhan sudah berfirman, ketika Tuhan sudah bersabda, percayalah firman itu menjadi kenyataan. Lazarus, marilah keluar. God is a God of restoration. Tuhan itu adalah Tuhan yang memulihkan. Tuhan itu Tuhan yang membangkitkan. Tuhan itu Tuhan yang meningkatkan. Tuhan itu Tuhan yang memberikan Anda solusi demi solusi. Hari ini saya berdoa, setiap Anda dan saya yang mendengarkan firman ini, percayalah, setiap firman yang keluar dari mulut Allah, saya ganti lagi, setiap firman yang keluar dari mulut saudara, your mouth, itu powerful, itu sukses, itu berhasil. Selama saudara punya 5% ini. Yang pertama, hubunganmu dekat dengan Tuhan.
Yang kedua, lepaskan saja. Yang ketiga, terbuka apa adanya dengan Tuhan. Yang keempat, ucapkan pernyataan dengan Tuhan. Yang kelima, terima, percaya saja, terima saudara saya menerima pemulihan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.